uswatun hasanatul liman kana yarju liman kana yarju wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Al-ayah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Sadaqallahul aliyul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati Sohibul Bait, yaitu keluarga besar daripada Ibu Ani. Mudah-mudahan sekeluarga senantiasa diberikan kesehatan, selalu dipanjangkan umurnya, dihetapkan iman Islamnya, dan mudah-mudahan dikabulkan apa yang diharapkannya sekeluarga. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati para orang tua, para ibu-ibu haji, para undangan majelis taklim yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada ibu semuanya hadir, dan juga seluruh yang hadir pada kesempatan siang hari ini walimatul maulid, jamaah maulid semuanya yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa berada di dalam keberkahan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sampai memperingati Maulid ya Bu. Walaupun sekarang udah bulan apa Bu? Jumat lahir ya. Sedikit lagi bulan habis Jumat lahir, bulan Rajab, habis Rajab Syaban, habis Syaban Ramadan. Saban kita nutup Bu ya. Iya, Maulid terus nutup, nggak apa-apa Ibu ya. Peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallamnya sekaligus yaitu peringati ini Rajaban Bu. Tahu Rajaban Bu? Menyambut bulan Rajab. Nggak apa-apa Ibu ya. Karena demi kecintaan kita terhadap junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita menguruyuh aja Ibu ya. Nguruyuh yang penting apa? Yang penting ukhuwah di dalam kehidupan kita, yaitu dalam majelis taklim. Mudah-mudahan niat kita dari rumah menuju ke tempat ini, menghadiri pengajian ini senantiasa dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pembalasan yang lebih baik lagi, sehingga Allah memberikan keridhaan kepada kita dan Allah menghapuskan segala dosa perdosaan kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam dan intinya mari sama-sama kita sampaikan terhadap junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, pada sahabatnya serta umatnya sampai akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini tentunya momennya yaitu peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita menghadiri acara peringatan Maulidnya Nabi Bu, apa yang ada yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita ambil hikmah daripada peringatan Maulid? Saya mau tanya sama ibu-ibu, mengapa mengadakan peringatan Maulid, menghadiri peringatan Maulid di mana saja, di pengajian-pengajian, di majelis taklim atau di tabligh akbar lainnya? Mengapa kita melaksanakan dan menghadiri acara peringatan Maulid? Untuk apa? Saya mau tanya sama ibu-ibu semuanya. Ya Bu. Karena cinta sama Rasul, boleh. Itu kebanyakan jawaban begitu Bu. Karena cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi yang lain Bu? Mengagungkan Nabi Muhammad. Ada lagi yang lain Bu sebelah sini? Bu, saya bawa hadiah. Nah, kalau yang bisa jawab saya kasih hadiah dulu. Ayo, hadiahnya ada tuh, ada buku, ada jeruk hadiahnya. Mensiarkan agama Allah. Ada lagi Bu? Mendapat syafaat. Ada lagi? Apa lagi Bu? Yang lebih mantap, yang lebih pas jawabannya apa Bu? Memperingati hari lahirnya. Ya, ada lagi Bu? Yang lebih mantap dah. Wah, biasanya Wak suka pinter dah. Apa jawabannya Wak? Wahnya lagi error. Apa Bu?
Kenapa kita harus memperingati dan kita capek-capek duduk 2 jam? Mau ngapain? Saya mau ikut maulidan. Saya mengharapkan syafaatnya. Ada lagi? Yaitu apa, Bu? Yang terutama dan utama ketika kita berniat saya akan menghadiri acara peringatan maulid, saya mengingat hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Yang terpenting adalah saya bisa meniru akhlak daripada Rasulullah SAW. Benar nggak, Bu? Sehari ada 2 kali 3 kali peringatan maulid. Pagi datang, siang datang, untuk mendapatkan syafaat Nabi, untuk mensyiarkan agama Allah. Begitu niat kita. Tapi kalau akhlak dan sikap kita berubah, kira-kiranya Nabi senang apa enggak? Allah suka apa enggak? Jadi yang harus kita tekankan, yang harus kita tahu itu ketika kita memperingati acara peringatan maulid itu, yaitu agar saya bisa meniru akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita bisa meniru akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, otomatis Allah suka sama kita, Allah cinta kepada kita, Nabi pun cinta kepada kita, yang nanti akhirnya mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nyambung nggak kalau begitu? Nyambung nggak, Bu? Nyambung. Senin maulid, Selasa maulid, Rabu ganti baju lagi maulid di lor, Kamisnya maulid lagi di kidul. Tapi akhlaknya nggak berubah-berubah, Bu. Akhlaknya nggak berubah-berubah, tetap aja sama suami sama suami galakan ibu sama suaminya, ibu ya, sama tetangga enggak tanya-tanyaan, sama ipar marah-marahan, sama mertua marah-marahan. Katanya cinta Rasul, rajin banget menghadiri acara peringatan maulidnya, mah rajin banget kayak minum obat sehari 3 kali. Tapi akhlaknya nggak berubah-berubah. Bagaimana akan mendapatkan syafaat bagi Nabi Muhammad SAW kalau begitu? Kan kagak nyambung. Jaka sembung bawa golok bawa ojek. Pokoknya begitu dah. Iya, pokoknya nggak nyambung, ibu ya. Nggak nyambung. Orang ngidul dia ngelor. Berarti kan nggak nyambung, ibu ya. Jadi yang saya hormati, memperingati peringatan maulid Nabi Muhammad SAW itu dimanapun kita menghadiri, dimanapun kita berniat, dimanapun kita majelis taklim, yang terutama kita harus bisa meniru, mencontoh akhlak Nabi Muhammad SAW. Ibu, saya mau tanya. Fokus ibu aja, saya bener bawa hadiah, Bu. Ntar saya bagiin nih, saya kasih pertanyaan di akhirnya. Ketika kita ingin meneladani akhlak Rasulullah, sebagaimana tadi ayatnya sudah saya bacakan, surat Al-Ahzab ayat berapa tadi, Bu, yang saya bacain, Bu? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Udah pada hafal ayatnya mah, Bu? Surat apa itu, Bu? Surat apa, Bu? Saya kasih tahu nih, Bu ya. Saya kasih tahu, yang gak ngaji jangan dikasih tahu. Yaitu surat Al-Ahzab ayat 21. Ntar pulang dari sini buka Al-Quran, cari surat Al-Ahzab, surat yang ke-33 suratnya. Tapi ayatnya ayat yang ke-21. Cari di Al-Quran, kalau nggak ketemu ntar WA sama saya. Bu, kagak ada. Begitu, Bu ya. Kagak ada, berarti saya bohong, Ibu ya. Ya ntar kita sama-sama nyari, Bu ya. Takutnya saya lupa, takutnya saya ada khilaf, takut saya salah. Ntar sama-sama kita cari. Setahu saya kalau saya udah buka-buka surat itu emang Al-Ahzab ayat 21. Apa di situ dikatakan bahwa sungguh terdapat diri Rasulullah itu adalah suri tauladan yang baik. Artinya suri tauladan apa, Bu? Contoh yang baik yang ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi Muhammad diutus ke muka bumi ini bukan buat ngapa-ngapain, Bu, buat membenarkan, buat merapihkan, buat membimbing, buat membenahi akhlak manusia, Ibu. Kalau sejarahnya nih, sebelum Nabi Muhammad lahir pada zaman dahulu, Ibu ya, sebelum Nabi Muhammad lahir itu, Bu, segala macam ranyah pendidikan, ilmu agama itu nggak ada. Jadi kalau dulu itu, Bu, yang kuat dia yang menang, yang kaya dia yang menang. Mau salah, mau benar, pokoknya dia kuat, dia gagah, dia menang. Nggak ikutin caranya Al-Quran. Ibu yang saya hormati, Nabi Muhammad itu mempunyai yaitu 4 sifat. Saya tambahin ntar, Bu ya.
Kalau yang sering kita tahu adalah 4 sifat yang ada pada diri Rasul yang harus kita teladani. Kan kita sekarang membicarakannya uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Yang pertama apa, Bu? Sidik dulu ya. Kita urut, Bu ya. Sidik dulu. Artinya sidik apa, Bu? Artinya sidik adalah benar, bukan Bang Sidik yang tukang bayam, Bu, bukan. Ibu ya. Sidik itu artinya benar. Benarnya menurut Al-Quran dan menurut sunnah Rasulullah. Bukan benarnya menurut saya pribadi. Bukan menurut aing bae, kumaha ceuk aing bae dah bener nak. Bukan. Tapi menurut Al-Quran dan Al-Hadis. Benernya. Bu, mau kemana? Mau ke pengajian? Oh iya. Pengajiannya di mana? Di rumah Bu Ani. Jam berapa? Jam 1. Ngajinya apa? Fikih, apalagi rawi, apalagi baca Al-Quran. Oh iya, saya mau ikut ngaji. Benar, udah tuh Bu. Benar, baik. Baik, dia ikut ngajinya. Saya mau ikut ngaji besok sama Bu Ani. Iya, saya baik melaksanakan perbuatan yang baik. Sampai di sini, Ibu. Sampai di sini nih, Bu, sampai di pengajian kan niatnya udah baik di rumah, Bu ya, mau ngaji, Bu ya. Tapi sampai di sini Ibu mendengarkan kajian yang diberikan oleh gurunya, fikih yang diberikan oleh gurunya, Al-Quran hadis diberikan oleh gurunya, tapi Ibu tidak melaksanakan apa yang disampaikan oleh gurunya. Jadi Ibu belum benar, baru berbuat baik saja. Ya kan, Bu ya? Karena banyak orang yang baik. Banyak orang yang baik tapi belum tentu benar. Ya nggak, Bu? Ada orang berbuat kebaikan, saya akan menyumbang membangun masjid yang megah 100 juta. Seandainya mau membangun masjid, baik nggak, Bu? Baik. Tapi uangnya hasil korupsi, mohon maaf, hasil mencuri, hasil berjudi, benar nggak? Nggak diterima. Ketika dia berbuat baik tapi tidak benar, mardud amal ibadahnya. Tahu mardud, Bu? Ditolak. Amal kebaikannya ditolak, nggak diterima. Artinya apa? Artinya Allah nggak mau dia berbuat kebaikan tapi dengan cara yang salah. Jadi harus benar. Jadi harus baik dan benar. Jangan baiknya menurut saya aja, menurut kita aja, tapi menurut Allah dan sunnah Rasulullah. 1. Bu, yang kedua apa, Bu? Amanah. Yang kedua yaitu sidik amanah. Amanah apa, Bu? Dapat dipercaya. Dapat dipercaya. Ibu-ibu yang saya hormati, Ibu pada punya suami? Punya anak? Punya aja, Bu. Yang udah meninggal juga punya aja kan, pernah ngerasain punya suami. Ibu ya? Iya. Pokoknya ibu-ibu semua ini kan udah berumah tangga. Udah pernah berumah tangga kan? Iya. Ada yang gadis? Ada yang gadis, Bu? Oh, nggak ada ya? Iya, kalau jamaah saya yang di sana banyak yang gadis, Bu. Udah usia kayak saya tapi banyak gadis, Bu. Makanya ini ada yang gadis? Nggak ada. Berarti sudah pernah berumah tangga. Sudah pernah punya anak? Pernah juga punya anak. Punya tetangga? Berarti punya suami, punya mertua, punya itu semuanya adalah amanah, Bu. Jadi kalau kita ngomongin amanah jangan cuma begini, Bu. Bu, saya nggak datang ke pengajian, saya nitip arisan 50.000 seandainya. Ini infaknya 10.000 buat romol, kata tetangga ini nggak ngaji. Tapi dia ada yang nggak amanah, 50.000-nya aja ngasih arisan. Yang 10.000-nya nggak dikasihkan ke tromol buat makan bakso seandainya. Mohon maaf, Ibu ya. Bukan hanya itu saja yang disebut dengan amanah itu, Bu. Itu orang yang nggak amanah. Itu lingkungan yang kecil. Kalau yang seperti itu, yang besar lagi amanah itu, Ibu, suami amanah daripada Allah Subhanahu yang dititipkan kepada kita. Suami, anak juga amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Suami sama anak itu titipan siapa? Titipan Allah. Jadi ketika nanti ada yang mengambil, Ibu harus rela nggak? Kan titipan, Bu. Namanya titipan, Bu ya. Iya, jangan munyain kalau titipan mah, Bu. Ya, jangan
munyain. Jadi ketika nanti ada yang ngambil namanya titipan, diikhlasin aja. Ikhlasin nggak Bu? Dikasih apa nggak Bu? Abisnya yang itu ya. Abisnya yang itu Bu. Gitu contohnya dia, Ibu. Namanya titipan ya Allah titipan kepada kita, jaga dengan sebaik-baiknya. Rawat suami kita, rawat anak kita. Jangan sampai nanti titipan yang Allah berikan kepada kita kabur lari kayak kambing gak dikasih makan, pergi dia. Gak dikasih makan, saya cari makan sendiri. Jadi kepada kambing Bu ya, karena kita dititipinnya tidak aman dan sampai mati tuh kambing gak dikasih makan Bu. Mendingan kita lepas Ibu ya. Namanya amanah itu Bu, yang Allah titipkan kepada kita, berarti nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban di hari akhirnya. Ibu, selain itu amanah yang ada pada diri kita, kalau tadi makan luar diri kita tuh Bu, suami kita, anak kita. Sekarang yang ada pada diri kita, amanah yang Allah titipkan kepada kita apa Bu? Ayo, fokus. Nyawa, Peter. Nyawa Bu, bener Ibu ya. Ibu yang saya hormati, kesehatan. Gini, kalau seandainya ada suami istri, istrinya cantik banget Bu, dan kaya. Istrinya cantik dan kaya. Ketika dia nanti di musola ada pengumuman begini, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia Ibu Rodiah binti Bapak binti Fulan. Seandainya Ibu ya, itu Ibu Rodiah yang cantik, yang kaya, wah, meninggal dunia. Ketika di rumahnya kata si suaminya nih, padahal cantik banget Bu Ibu Rodiah, cantik dan kaya. Kata si suaminya apa dibilang? Apa dibilang Bu? Udah Neng, udah cepet kuburin aja nyak lu. Kasihan, jangan lama-lama. Kalau lama-lama di sini udah kuburin aja, kasihan. Terus si suami ngomongnya, kasihan katanya Bu. Kasihan lama-lama, jangan lama-lama, udah dikuburin aja. Karena kita udah nggak ada apa Bu, udah nggak ada harganya, udah nggak ada nyawanya, udah Allah ambil nyawanya, makanya kita nggak berharga. Ibu ya, ini kayak kita sekarang cantik banget Ibu, pakainya seragamannya hitam coklat, udah kayak apa ya? Udah kayak kue brownies, Ibu ya, hitam dan coklat, enak dah. Coklat itu enak, hitam juga, kopi juga enak, udah enak banget nih hitam dan coklat seragamannya. Amin. Mudah-mudahan Ibu semuanya manis semua hatinya. Ibu yang saya hormati, ini kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, amanah nafas, amanah hidup. Ibu ya, nyawa yang Allah berikan ini semua berharga semua Ibu. Ibu ya, berharga buat suaminya, berharga buat anaknya, berharga buat cucunya. Tapi ketika nanti kita sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un, diambil itu titipan yang Allah berikan kepada kita, nyawa, udah nggak ada harganya Ibu. Ya nggak Bu ya? Jadi kita harus pakai, pergunakan nyawa yang Allah berikan kepada kita, nafas hidup yang Allah berikan kepada kita, kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Kalau kita tidak pergunakan dengan sebaik-baiknya, Allah nanya besok, kemarin saya kasih kamu umur 70 tahun buat ngapain aja? Kemarin kamu dikasih umur 50 tahun buat ngapain aja? Ke pengajian nggak pernah Ibu ya. Ke maulid nggak pernah, ke masjid cuma setahun 2 kali, fitri sama adha doang Ibu ya. Gabung orang enggak Ibu ya, ngebantu orang juga enggak. Kalau begitu nanti kata Allah, itu kamu diberikan nyawa hidup oleh Allah buat ngapain aja. Makanya Ibu yang saya hormati nih, kan sekarang nih Ibu yang bisa hadir ke pengajian, Senin ngaji, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad ngaji semuanya. Sudah bagus ngajinya, sudah bagus, tinggal cari keridhaan Allah Subhanahu. Saya datang ke pengajian, kira-kira Allah ridho apa kagak ya? Saya datang ke pengajian, Allah ridho apa kagak ya? Begitu Bu. Karena ketika Ibu sudah hadir ke pengajian begini nih Ibu nih, Allah sudah ridhonya Allah, Ibu hadir ke pengajian, sudah diizinkan oleh Allah Ibu datang ke sini. Tapi yang harus kita raih satu lagi apa Bu? Yang kita raih yaitu keridhaan Allah Subhanahu. Jangan sampai Allah udah memberikan izin kepada kita, nyampe di sini Allah kagak ridho sama kita. Karena kitanya ngapain Bu?
masih di tempat pengajian ngerumpi, masih mulutnya itu orang tinggi amat ya, maka banyak ungu lagi orang mana sih itu mulutnya nggak ngomong, hatinya ngomong Bu. Ingat dosa itu Bu ya, dosa. Udah punya laki apa belum itu dia, udah punya mantu apa belum itu dia, kerjanya di mana ya, kepo aja Ibu ya. Ibu jangan, jadi jangan sampai kita hadir ke pengajian Allah sudah ridho sama kita, Allah sudah mengizinkan kepada kita, mohon maaf, tapi Allah nggak ridho karena hati kita masih ada berpenyakit. Hati itu orang gelangnya gede amat ya, boleh mutang apa boleh dari mana ya, jangan-jangan lakinya korupsi tuh. Sepanjang pengajian begitu aja Bu, Ibu ya, capek deh kalau begitu, bukan pahala yang didapat Bu, malah dosa. Udah baik bener ngajinya mah, tapi di sini bukan dapat pahala malah ngegibah. Itu dia kayak gitu tuh, utangnya mah banyak banget itu tuh sama temennya, emasnya doang gede banget itu, utangnya banyak banget tuh. Padahal mah lagi ngaji, sayang Bu, 2 jam di pengajian, Allah mengizinkan kita bisa ke sini, diberikan kesempatan oleh Allah, tapi masih kita gibah. Nauzubillah, jangan Ibu ya. Kalau yang masih suka begitu kita rubah. Agar apa? Agar kita menjadi seorang yang amanah. Allah titipkan nyawa kepada kita, hidup kepada kita, kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Lanjut yang ketiga apa Bu? Tablik dulu ya? Apa mau fatonah dulu? Tablik boleh, fatonah boleh. Ya udah, fatonah dulu. Fatonah artinya apa Bu? Cerdas, pandai, cerdik. Nah, cerdik, cerdas, pandai ini bukan hanya 1 tambah 1 2, 3 kali 3 10. Berapa 3 kali 3 Nek? Oh iya 9. Oh masih fokus Nenek ya. 3 kali 3 9. Bukan hanya itu. Sekarang saya sekolah SD, SMP, SMA, kuliah, kerja, pinter. Bukan hanya itu. Cerdas itu adalah bisa menempatkan diri kita pada posisi yang benar. Tuh cerdas Bu. Ibu sukanya ngaji, Ibu sukanya bermajelis taklim, Ibu sukanya hobinya berbuat kebaikan, tapi Ibu gabungnya sama orang yang kagak suka ngaji, Ibu gabungnya kagak sama suka orang yang suka jalan gak karuan. Berarti Ibu nggak cerdas. Berarti Ibu nggak cerdas. Jadi orang cerdas itu bisa memilih pergaulan dirinya yang membawa kepada kebaikan. Ya nggak Bu ya? Ibu ahlinya bikin nasi uduk, Ibu ahlinya nasi uduk bikin sama-sama semur jengkol. Ahlinya Ibu tuh Bu. Udah Ibu ahlinya begitu, Ibu jangan coba-coba bawa tas pakai selop tinggi, Ibu bawa pulpen, Ibu ya, Ibu pergi ke kantor, kan agak nyambung. Zolim namanya, tidak bisa menempatkan diri kita pada tempatnya. Ya nggak Bu ya? Ibu ahli tukang nasi uduk, berarti Ibu ngapain? Beli beras, beli kelapa, ntar suka pelang nasi uduk Ibu Mumu khas Betawi. Begitu Bu, ya Bu ya? Itu namanya bisa menempatkan diri kita pada tempatnya, itu orang cerdas. Ibu ya, kita beragama Islam, kita harus cerdas, pandai memilih pergaulan. Kita pengen masuk surga Bu? Bu, masih ada nyawanya apa kagak nih? Ibu pengen masuk surga? Pengen masuk surga? Belum kompak, pengen gak? Kalau pengen masuk surga, kudu ada ilmunya. Bergaul dengan orang-orang yang cinta sama surga. Pengen masuk surga, bergaulnya sama orang tukang karaokean di bar. Pengen masuk surga, gabungnya sama orang tukang nyolong. Pengen masuk surga tapi gabungnya sama orang tukang main zina, nauzubillah. Pengen masuk surga tapi kita bergaul dengan orang main judi, nauzubillah. Kan Ibu gak cerdas namanya. Kalau kita pengen masuk surga, cari orang yang pinter agama. Ya gak Bu ya? Iya, deketin orang yang banyak ilmu pengetahuan agama, deketin orang yang suka ngaji. Kalau kita kepengen selamat dunia dan akhirat, cerdas begitu Bu. Ya, anak kita, suami kita kan ahlinya ngojek. Ngojek apa dagang suami Ibu? Ngojek apa dagang suami Ibu? Tiduran. Jangan buka kartu lah Bu. Bu, iya. Dah pokoknya kerja suami Ibu rata-rata dagang Bu ya? Apa ada yang kantor Bu?
Suami ibu kerjanya seandainya dagang. Kan kalau dagang ini apa bu? Pikulan sama elang, sama beronjong. Ibu ya, itu dagang. Itu suami ibu dagang begitu modalnya. Jangan dikasih pulpen sama buku. Bang, sonong lamar no di perusahaan ono. Jangan, nggak cerdas ibu namanya. Ibu ya. Jadi cerdas itu ibu bisa menempatkan diri kita pada tempatnya. Ibu tuh perempuan apa laki? Ibu perempuan apa laki? Kalau suami kita laki atau perempuan? Kalau perempuan adanya di bawah atau di atas? Bu, posisi struktur kalau kayak bahasa kerennya bu, strukturnya perempuan ada di atas atau di bawah? Di bawah. Yang paling atas siapa? Suami. Bu udah ngeres gak sih? Struktur tulisan bu. Yang ketua suami, di bawahnya wakil ketuanya baru ibu dah. Ibu ya, di bawahnya anggotanya anak-anak. Berarti ibu posisinya ada di nomor 2. Kalau kita cerdas bisa menentukan di mana saya berada, berarti ibu adanya di belakang ketua, di belakang imam. Suami kita kan nomor 1 imam bu. Kita ada di belakang imam, namanya makmum. Kalau si imamnya berdiri, makmumnya bu. Si imamnya berdiri, makmumnya kagak kompak. Ibu kagak tahu berjamaah kali sholat ya? Imamnya berdiri, makmumnya imamnya ruku, makmumnya tuh namanya bisa menempatkan diri pada tempatnya. Si imam berdiri, ibu kagak mau berdiri, capek imam bu. Bu ya, si imamnya ruku, kita kagak mau ruku, diri baik, capek si imamnya bu. Jadi dalam rumah tangga itu kalau begitu namanya tidak sinkron. Si makmum gak mau ngikutin si imam karena si makmumnya yaitu tidak cerdas dan tidak pintar. Tuh. Jadi orang yang cerdas pintar itu bisa menempatkan posisi diri saya ada di mana. Kalau kata suaminya mah jangan berpakaian begitu, nggak pantas dilihatnya, udah nenek-nenek. Kata suaminya, kata ibunya apa? Kan zaman sekarang zaman sekarang bang ikutin zaman. Kalau nggak begitu kita kagak gaul. Boleh begitu bu, tapi kita ngaca dulu. Kalau kita nggak ngaca, namanya kita tidak bisa menempatkan diri kita pada tempatnya. Ilokan nenek-nenek udah susunya 8, masih mau pakai lepis. Ada bu? Ada mana? Layilok. Ada bu, nenek-nenek gaul ya. Mudah-mudahan yang ngaji di Alfika enggak, amin. Ibu ya, mudah-mudahan pakaiannya udah pada syar'i semua, amin ya robbal. Lanjut yang keempat. Yang keempat yaitu tabligh, menyampaikan yang benar bu. Tabligh itu tugasnya bukan hanya seorang pendai atau penceramah. Tabligh itu semua manusia harus menjadi seorang yang tabligh. Karena sifat Nabi ini harus dipunyai, dimiliki oleh semua umat manusia. Tabligh itu bisa menyampaikan yang benar kepada orang lain. Kalau itu benar, sampaikan. Kalau itu nggak benar, jangan disampaikan. Jangan kebalik ibu. Udah ibu nggak tahu, katanya disampaikan. Akhirnya kata si Ono, katanya lagi. Nasabnya nggak benar. Jadi sampaikanlah yang baik, yang benar sesuai dengan ajaran agama Islam, sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Sampaikan yang baik walaupun pahit. Begitu bu kata-kata mutiaranya bu ya. Jadi harus bisa menyampaikan yang baik walaupun pahit, walaupun sedikit. Kalau emang itu kebaikan, sampaikan kepada orang yang membutuhkannya. Bu ya, saya singkat nih menyampaikannya. Takutnya nanti kesorean ibu-ibu tukang makan, tukang panitia udah nyiapin nasi. Tadi saya bilang kan 4 bu sifat wajib bagi Rasulnya, tambah 1 kalau tambahkan yaitu ruhama. Artinya ruhama apa bu? Kasih sayang. Jadi kita itu harus mempunyai rasa kasih sayang atau empati. Tahu empati bu? Tahu empati bu? Kita punya tetangga, anaknya 6, lagi hamil lagi. Bapaknya nggak kerja, anak nomor 1-nya sakit-sakitan, nomor 2-nya TBC, nomor 3-nya bengek. Kita punya tetangga kayak begitu. Ketika dia keluar, ya Allah itu orang kasihan banget. Mudah-mudahan suaminya dapat kerjaan yang layak, bisa menghidupi anak-anaknya, istrinya.
Minimal kita begitu tuh Bu, minimal mendoakan. Belum kita bisa membantu mereka, minimal ngedoain. Tapi kalau kita mah kadang gimana Bu? Emang dasar usil nih. Lagian do suami kagak kerja, anakan lagi, yang ono kagak diurusin, yang ono penyakitan kagak ngurusin anak tuh. Kita mah suka begitu Bu. Begitu nggak Bu? Anak aja dibikin, suami yang kagak kerja juga tuh. Boro-boro kita ngebantu, boro-boro kita ngapain, doain aja Bu. Ya Allah, mudah-mudahan si bapak itu dikasih rezekinya, mudah-mudahan si bapak itu dikasih usaha yang lancar biar bisa ngebiayain anak istrinya. Begitu Bu, minimal itu Bu ya. Sedikitnya orang beriman itu berbuat kebaikannya dengan mendoakan. Jadi kita punya rasa empati, kasih sayang kepada siapapun. Nah Ibu yang saya hormati, ada berapa Bu? 5. Ada 5. Sekarang saya kasih pertanyaan. Yang bisa jawab pertanyaan saya nanti boleh dapat hadiah. Jangan dilihat isinya Bu ya, tapi dilihat ketulusan hati saya kepada ibu-ibu semuanya yang sudah bisa menghadiri peringatan Maulid ini Bu. Ibu, yang tadi saya bacakan itu surat Al-Ahzab ayat berapa? Belum semua. Batal. Bareng, saya tunjuk aja deh ya. Saya tunjuk aja deh. Jangan senior ya, dia mah bisa. Nenek aja dah, ulang ya, ulang dah. Sekarang yang agak sulit sedikit dah. Ibu yang saya hormati, nggak apa-apa Ibu. Ya, pengen hadiahnya ya. Kalau dibanding hadiahnya mah Bu nggak ada apa-apanya. Hadiahnya cuma saya senang-senang aja sama ibu-ibu ya, biar berkesan begitu Bu. Ibu yang saya hormati, oke. Sekarang saya mau tanya lagi pada ibu-ibu. Nek yang pakai kudungan coklat, Nek ujung. Artinya sidik apa Nek? Nek. Apa Nek? Artinya sidik apa Nek? Sini Nek, saya kasih hadiah Nek. Bener serius. Sini Bu, tolong hadiahnya Bu. Nek, yang lagi kira piring. Sini Nek. Saya memang peres banget teman Nenek ini dah. Nek, cepetan Nek. Udah. Nih saya kasih hadiah Nek. Bener nih. Cepetan Nek. Kayak anak TK gitu Nek. Mau bisa kayak mungkin kayak saya Bu Guru mau hadiahnya. Bisa kayak kagak kayak jauhnya mah. Ibu ya. Nek, Nabi Muhammad itu yaitu kita harus meniru Nabi Muhammad punya sifat yang namanya sidik. Artinya sidik itu apa Nek? Artinya sidik apa Nek? Ada yang mau potong nggak ini? Sidik apa artinya Nek? Sidik artinya benar Nek. Iya, Nek biar manfaat, jangan lihat isinya. Jangan bilang orang-orang ya Nek. Iya, dibuka aja di kamar nanti Nek ya, biar manfaat. Iya, sama-sama. Jangan bilang makasih Nek karena terlalu sedikit hadiahnya. Mana lagi yang nenek-nenek ya? Ini mudah-mudahan semuanya sih ini. Oh iya, ini warna juga pen saya ini Nek. Iya, yang kedua sifat Nabi itu adalah namanya apa Bu? Amanah. Amanah artinya apa Nek? Sini Nek, hadiahnya Nek. Lagi Nek. Ayo Nek, maju aja Nek. Udah nggak bisa juga nggak apa-apa Nek. Ayo, sini Nek. Nih Mayan Nek. Mayan Nek. Depan nggak apa-apa Nek. Yang namanya amanah itu apa Nek? Bismillahirrahmanirrahim. Dapat dipercaya ya Nek, biar bisa amanah Nenek ya. Biar bisa amanah, bisa memegang amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi nih ya. Ya udah, sekarang Ibu di luar tema pertanyaannya. Surat Al-Qur'an itu ada yang disebut dengan surat Al-Ahzab. Yang tadi itu Bu. Artinya apa surat Al-Ahzab? Ayo nih. Ayo, buka Google dah. Ya. Ayo, apa arti surat Al-Ahzab? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya udah, nggak jadi dah. Sekarang saya nanya surat Yasin dah. Yasin surat yang keberapa? Ayo. Ya. Kan Yasin tiap hari dibaca. Ya udah, suratnya yang keberapa nggak tahu. Ada berapa ayatnya Yasin? Cepetan buka.
Lagi. Sekarang saya mau nanya nih yang suka ibu pada baca dah. Surat yang awalnya bunyi begini apa nih Bu nih? Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Ibu mau dia. Ibu mau dia. Ayo, ya. Ulang oleh oke al-muluk. Al-muluk artinya apa dah? Nah, ibu mau dia. Kerajaan. Yang ini ibu pakai kacamata. Iya, al-muluk artinya kerajaan. Ada berapa lagi nih Mas ya? Jangan orang-orang pengen. Saya mau nih. Lagi apa artinya surat Ar-Rahman? Nah tuh kasih sayang siapa tuh? Nah, ya kalau pada bagian kenang-kenangan bisa aja biar kita kalau buka ini ingat sama saya, kalau dia pakai ini ingat sama saya, nggak apa-apa. Ayo silakan Bu. Mentang-mentang katanya ya, habis nenek-neneknya kan lagi makan. Ini nenek, pada saya nih, Nek. Iya, sama-sama. Amin. Iya, amin. Satu lagi ya? Dua lagi. Ya udah, satu lagi sekarang dah. Sekarang melebihi intaran pertanyaannya nih. Saya lahir di bulan apa? Ayo, bulan apa Nek? Kalau nggak Januari? Iya. Kalau nggak Februari? Terus? April, terus? Lah, kagak yang benar ini ya. Abis Mei? Abis Juni? Ya, nama-nama tak bulan itu kan namanya. Ini ya. Di bulan apa Bu? Di bulan apa Bu? Bulan Maret. Ayo, sekarang tebak beneran di bulan apa? Ayo, bulan apa? Februari, Maret, April, bulan Mei, itu siapa Mei? Oh iya iya bulan Mei. Ya udah, ininya nih. Ayo Nek, bulan Mei Nek. dapat Bu. Ntar kalau di bulan Mei ingat-ingat sama saya ya. Biar ngasih bolu sama saya. Di bulan Mei. Nek, nggak apa-apa Nek. Bulan Mei ya, bulan 5. Mudah-mudahan bulan Mei besok saya udah usia 47 Bu, udah tua. Udah manfaat. Ya Allah, ini mah apa tuh dah? Bohong-bohongan nih kayak bocah sekolah. Ibu yang saya hormati, mohon maaf, itu sekedar buat refreshing aja. Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan semuanya bisa bermanfaat buat diri saya, buat kita semuanya. Ibu, saya mau buat memeriahkan aja. Dari tadi ibu kayaknya loyo banget, makanya saya bilang ini pengajian Maulid sama kagak sama Bu Hai, rumah ibu udah loyo bener ya. Ibu, emang pada punya utang? Punya utang nggak Bu? Ya udah, kalau punya utang ntar bayar ya. Kali saya mau bayar. Ntar kalau punya utang bayar Bu ya, kalau duit Ibu ya dibayar utang mah Bu. Utang puasa masih punya utang puasa. Punya, tinggal 2 bulan lagi cepetan dikerjain Bu ya. Tinggal 2 bulan lagi, mudah-mudahan Allah sampaikan kita di bulan Ramadan yang akan datang. Diberikan sehat panjang umur, diberkahkan usia kita, diberkahkan rezeki kita, diberkahkan segala macam urusan kita. Wabil khusus kepada Bu Ani, mudah-mudahan diberikan kesehatan selalu, rumahnya jadi berkah, dibuat kita untuk thalabul ilmi di sini bersama-sama. Ibu-ibu semua juga mudah-mudahan diberikan kesehatan selalu, panjang umurnya Ibu ya. Mudah-mudahan ilmu yang senantiasa kita terima menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Ya Allah, ini mencari ridho Allah enak banget ya. Oh iya, ada yang mau selfie dulu. Tem dari foto teh.